ارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى. نحن جند الله دوما جندنا دوما Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Semuanya akan kita syukuri secara sempurna apabila di dalam diri kita sudah tertanam akidah tauhid, di mana dalam ayat tadi disebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Ustaz bukannya dari Allah ayat. Allah itu ada di mana? Di mana Allah ada? Nah, sekali lagi, Allah itu ada. Yakin. Tadi dalam isi bayangan juga disebutkan. Hanya Ustaz ingin bertanya sekali lagi, Allah itu betul-betul ada. Dari mana kamu tahu Allah ada? Dari mana kamu tahu Allah ada? Usaha Allah ada. Maka dalam oleh karena itu ayat tadi faklam annahu la ilaha illallah. Dalam ayat itu Allah memulai dengan kalimat faklam. Ketahuilah. Jadi kita menyatakan kalimat la ilaha illallah itu setelah kita mempelajari, menggunakan akal pikiran karunia dari Allah, membuktikan Allah itu ada. Kenapa? Kalau yang ini lemah, semua kewajiban tidak akan bisa dikerjakan. Ini selalu contoh. Tadi malam kamu tidur ya, tidur ngantuk. Kalau kita keluaran turun, saya bertanya, nah apa tuh? Oh capek, capek. Sekarang kamu ya, kenapa tidak lama? Dari rumah datang ke sini. Mau naik kendaraan, mau jalan kaki, atau apa saja. Coba kita perhatikan baru kita sendiri. Usaha tenang diri, keinginan kita. Tapi
Ustaz tidak tahu dan tidak ada orang yang tahu apa yang dikerjakan yang ada di dalam saraf-saraf tangan ini. Ustaz kedua, kamu punya mata. Lihat kerudung kamu kuning merah. Nih. Kalau sesi laki-laki, RB bisa tenang, bisa memudahkan. Nah itulah manusia tidak mampu dan tidak akan mampu sampai kapanpun. Sehebat apapun. Siapa itu? Allah. Yang menciptakan, yang memberi kenikmatan. Siapa yang menciptakan kamu? Bukan orang tua kamu. Betul ada yang menciptakan? Nah, sekarang lihat teman kamu. Nah, itu sebetulnya. Kenapa? Lihat, sama wajahnya juga. Langsung saja. Kenapa tidak sama? Ini juga ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, ada yang pendek. Kenapa? Ayah menate, ayah menate. Makanya dari kenapa? Karena ada yang boleh kenapa? Karena urunya kedua, waktu kedua. Tetapi kenapa? Teman-teman kita kamu tidak. Nah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Manusia tidak. Misalnya ini, tangan sakit memberi kalian menjadi anak-anak yang soleh. Mereka dengan cara yang mereka sampaikan kepada kita. Ternyata ada yang soleh. Nah, buat kalau tidak kuat, ya udah. Kenapa? Karena kalau lagi semua satu bilang belajar apa tidak akan benar. Jadi belajar kita tidak akan benar. Sholat kita tidak akan sempurna. Fokus kita terhadap apa itu apa? Urat mau. Karena juga dari Allah apa? Ibadah. Bukan ibadah kan? Bahwa ibadah mau ibadah. Nah, itulah karena itu maka Pesantren Persatuan Islam ini dicanangkan suatu sumber yang bagi kalian tanpa Islam berukur. Apa? Saya tidak ibadah. Dalam arti apapun gerak kita, apa yang kita ucapkan, semuanya harus bernilai ibadah. Dalam ayat yang tadi, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Berarti kita harus mempelajari, memperhatikan, mengatasi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita lihat diri kita sendiri, ternyata tidak bisa apa. Oleh karena itu, saya mau bertanya, kamu ini mau jadi apa? Coba. Yang dicari oleh kalian apa? Dunia atau akhirat? Yang mana Ustaz? Kalau hanya dunia, perhatikan, ini ada kisah. Sampai jam 10 ya. Kita sudah kenal seorang wanita bernama Harun al-Rasyid. Wa Amirul Mukminin yang jujur, yang taat, benar-benar dia melaksanakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang raja. Dia itu dekat dengan rakyat dan juga tidak lupa kepada para ulama. Maka pada suatu hari dia datang pada seorang gurunya dan dia bilang begini kepada gurunya itu, aku sudah banyak menerima syarat, aku sudah banyak menerima pendapat dari guruku, tetapi rasanya belum sempurna kalau belum dinasihati. Kalau nasihati aku, itulah Harun al-Rasyid kepada gurunya seorang ulama. Maka gurunya ini terpenuh serta. Kenapa? Karena menurut dia Harun al-Rasyid itu sudah cukup. Dan dia berpikir, tahunya gurunya itu berkata begini, bolehkah saya minta air minum 12, satu untuk Anda, satu untuk saya. Maka Harun al-Rasyid menyuruh pekerjanya membawa 12 air. Setelah ada di hadapannya, gurunya berkata, silahkan diminum sampai habis. Sebelum sampai gelas itu mengambilnya, gurunya berkata lagi, tahan dulu, tahan dulu. Kenapa? Aku ingin bertanya, apabila nanti buah seorang raja akan ada satu tempat yang sangat panas sekali, air tidak ada, bila tidak minum air, suami akan mati. Nah, pada waktu itu hanya ada air satu gelas ini. Berapa Tuhan mau memberi air itu? Maka Harun al-Rasyid menjawab dengan jujur, dalam keadaan semacam itu aku berani satu gelas itu ditukar dengan setengah kerajaanku. Ya, sudah. Karena sampai air itu habis. Setelah habis, sekarang dibilang ada masalah. Apa? Bagaimana kalau air yang barusan Tuhan minum itu tidak bisa keluar? Sekarang
berani menukarkan untuk mengeluarkan air, maka Harun al-Rasyid menjawab, aku berani membawa setengah dari kerajaan. Kata guru, itulah guru. Kerajaan yang besar dibandingkan dengan air satu gelas masih berharga air satu gelas daripada kerajaan. Itulah dunia. Susah ini mengilhami kepada seorang anggota persatuan Islam. Nanti kalian belum tahu dan tidak kenal juga, yaitu ada seorang guru yang ulama juga, namanya Ajunan Kami. Dulu itu di kampung itu Ajunan Kami. Dia dari suatu kampung dan punya anak punya santri. Kemudian si santri ini pindah ke Bandung. Makanya ajarannya segala macam ada. Benda berbakat ta'alum juga ada. Setelah di Bandung juga ketemu dengan perhatian persatuan Islam. Dan tertarik akhirnya dia masuk anggota persatuan Islam. Karena mereka masuk Persib dan menurut ajunan kami bahwa Persib itu aliran sesat, maka dia datang ke Bandung mencari murid itu. Setelah dia masuk ke rumahnya, kemudian duduk di kursi dan di atas meja itu ada buku-buku persatuan Islam, termasuk risalah dan kitab. Banyak. Kalau dunia ini salah satu ini yang di atas berlawan. Kemudian datang muridnya dengan membawa air kopi kartu setaan dulu. Disebut kopi. Mana dulu? Nah, ini sama dengan arus yang tadi. Ketika para kami minum kopi itu, namanya berkata, jangan maaf, tapi ini jangan dulu minum. Tapi aku mau tanya dulu, apakah kopi ini pahit atau manis? Kemudian sudah harus ini baru bisa dijawab. Maka muridnya berkata, mohon maaf mama, baca dulu kitab-kitab itu, baru menyatakan sesat. Nah inilah metode dan cara untuk merubah sesuatu, tapi hanya memakai ilmu. Dan kita pun mengenalkan Allah berdasarkan ilmu. Apa kata dalam kita bahwa Allah juga dalam ayat tadi tidak ada tiga orang yang rahasia yang keempat siapa? Yang empat dan kelima siapa? Yang lima yang keenam siapa? Nah, itulah. Jadi jangan hanya duduk saja, enak saja ya. Makanya saya ganggu, kemudian dosa tuh. Oleh karena itu kekuatan melakukan utang ini belajar tidak akan benar. Nah inilah dengan ilmu ini. Tujuan kalian adalah untuk memantapkan satu akidah. Bila akidah keimanan mantap di sini dalam hati, semuanya akan berubah. Nah inilah beberapa kali saya sampaikan
yaitu agama Islam yang benar kepada Allah. Tetapi ada 5 maksud. Maksudnya apa? Kita sendiri, mata kita, tangan kita, telinga kita. Kenapa kita bisa bicara? Kenapa wajah-wajah ini banyak tetapi tidak ada yang sama? Kenapa kita bisa berjalan? Dan sebagainya. Apalagi kita melihat pohon, apalagi melihat matahari, apalagi melihat bintang, bulan dan sebagainya. Siapa yang bisa mengatur? Kalau tidak ada yang maha pencipta, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan tadi memberikan dorongan kepada kita semua untuk semakin semangat dengan ungkapan yang tadi apa? Hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah. Rabbana atlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.